Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya. Di video kali ini kita akan memberikan informasi mengenai Kartu Jakarta Pintar tahap 2 tahun 2021 nih ya. Karena sudah dimulai sejak tanggal 13 September kemarin, harusnya sekolah sudah mengumumkan daftar nama-nama peserta KJP. Dan itu sudah masuk pada sistem web KJP di sekolahnya masing-masing ya. Jadi teman-teman yang ingin tahu apakah namanya masuk sebagai penerima KJP tahap 2 tahun 2021, silakan hubungi sekolahnya masing-masing sebab sudah ada di web sekolahnya masing-masing untuk diumumkan ke teman-teman semua ya yang bersekolah di sekolah tersebut. Nah, itu ada timelinenya dan ada mekanismenya ya. Jadi tanggal 13 sampai dengan tanggal 25 ini adalah diumumkan nama-nama calon penerima KJP baik yang sudah terdaftar di tahap 1 maupun penerima KJP yang baru nih. Ya, jadi penerima KJP itu nanti ada dua nih ya. Jadi ada dua. Yang pertama itu adalah penerima KJP di yang baru, yang tahap 2 tahun 2021 ini, yang berasal dari DTKS maupun dari kartu pekerja ya. Nah, terus yang kedua adalah yang sudah disetujui yaitu penerima di tahap 1 tahun 2021 itu langsung masuk ke persetujuan di tahap 2 ini. Jadi tanpa melalui mekanisme verifikasi lagi. Jadi teman-teman yang sudah ada di tahap 1 tahun 2021 kemarin yang dapat dan sekarang tahap 2 2021 itu sudah otomatis langsung disetujui oleh Dinas Pendidikan. Sementara yang baru yang berada di table DTKS itu harus melakukan verifikasi lagi, harus mengumpulkan berkas lagi untuk dilakukan verifikasi oleh sekolah sampai nanti disetujui. Itu mulai dari tanggal 13 sampai tanggal 25. Jadi untuk calon penerima yang baru nih ya, yang ada di tab DTKS, nanti sekolahnya pasti akan mengumumkan itu harus melakukan pengumpulan berkas lagi. Bagaimana mekanisme pengumpulan berkasnya itu tergantung dari sekolahnya masing-masing. Ada yang melalui Google Form, ada juga yang harus mengumpulkan melalui orang tua, jadi perwakilan ya, koordinator orang tua kemudian datang ke sekolah, boleh. Yang penting tidak berkerumun di sekolah tersebut sehingga tidak menyalahi aturan protokol kesehatan gitu ya. Itu diserahkan semuanya ke sekolahnya masing-masing untuk pengumpulan berkas bagi calon penerima KJP yang baru. Kalau untuk yang tahap 1 tahun 2021 itu sudah ada, kemudian tinggal lanjut, dia tidak perlu mengumpulkan berkas lagi ya. Jadi sudah langsung ada di persetujuan saja. Nah, nanti sekolah akan memverifikasinya dari tanggal 27 sampai dengan tanggal 30 September 2021 iya sorry. Jadi dari tanggal 27 sampai dengan tanggal 30 September sekolah akan melakukan verifikasi tuh untuk calon penerima KJP yang baru, bukan yang tahap 1 kemarin ya, ini yang baru nih. Nah, nanti di tanggal 1 sampai tanggal 13 Oktober itu, maka data itu akan final dan ditetapkan sebagai penerima. Jadi, nanti teman-teman bisa dilihat tuh di tanggal 1 sampai tanggal 13 Oktober itu kira-kira masuk atau tidak. Yang jelas untuk yang penerima tahap 1 tahun 2021 itu sudah langsung masuk di tab persetujuan dinas. Jadi, tinggal menunggu saja. Nah, sementara untuk pendata yang baru itu wajib diverifikasi lagi. Bagaimana kalau misalkan di data yang baru tidak ada, di tahap penerima yang disetujui juga tidak ada? Nah, berarti kan belum masuk, sementara ingin masuk sebagai peserta KJP. Nah, syaratnya itu harus pendaftar di PM OTM dulu agar masuk ke DTKS, baru nanti bisa diproses. Nah, itu biasanya masuk DTKS itu sudah beberapa bulan yang lalu ya. Jadi kalau untuk yang sekarang-sekarang ya kemungkinan nanti dapatnya di tahap 1 tahun 2022 gitu. Nah, itu begitu teman-teman proses alur dari penerimaan KJP yang baru ini. Nah, untuk teman-teman nanti yang namanya baru muncul dan dinyatakan sebagai calon penerimanya ya, yang belum disetujui ya, kalau yang tahap 1 tahun 2021 kemarin kan sudah langsung masuk ke tabel persetujuan, sementara kalau yang baru ini harus mengumpulkan berkas nih ya kan, berkasnya nanti sekolah lah yang menentukan mekanismenya, sekolah masing-masing. Nah, untuk berkas-berkasnya apa saja teman-teman bisa langsung ke web KJP-nya, kemudian masuk ke download nih ya, di sini ada download nih, download, kemudian teman-teman bisa pilih dari sini nih. Ini ada beberapa file yang teman-teman harus download ya, jangan salah download. Di sini ada banyak file, teman-teman bisa cari nih ya untuk KJP. Kita cek di sini. Surat pernyataan calon penerima, ini KJMU. Nah, ini format 4 KJP, surat pernyataan tanggung jawab mutlak. Nih, SPTJM-nya di-download, kemudian formulirnya juga nanti di-download, nih, POM surat pernyataan ketatan pengguna juga di-download, kemudian format surat kuasa
rekomendasi bukan, ini sekolah ya nanti ya. Nah, juknisnya enggak, SPTJ enggak, formulir kelengkapan KJMU, formulirnya kayaknya di sini tidak ada ya. Coba kita cek dulu satu-satu. Iya, sepertinya formulirnya itu untuk KJP kita cek di sini. Nah, ini formulir kelengkapan KJP. Berarti ini di-download dulu untuk yang baru ya. Ini di-download. Kemudian tadi surat pernyataan juga di-download. Terus surat pernyataan ketaatannya di-download. Nah, semuanya nanti di-download kemudian diisi. Mekanismenya bagaimana itu tergantung dari sekolahnya masing-masing. Ingat, yang mengumpulkan berkas adalah peserta atau calon peserta KJP yang sudah ditetapkan melalui data DTKS ya. Jadi ntar di web sekolahnya itu sudah ada pasti calon penerima yang dari DTKS dan penerima KJP yang sudah disetujui dari tahap 1 kemarin. Jadi itu dibedakan. Kalau untuk yang sudah disetujui berarti tidak perlu lagi memberi berkas atau memverifikasi, paling hanya mengkonfirmasi saja ke sekolah. Kalau misalkan anaknya sudah mutasi ya berarti dimutasikan, jika anaknya sudah lulus ya berarti langsung lulus gitu ya, atau anaknya keluar ya berarti dimutasikan gitu kan. Kalau yang belum ya lanjut berarti. Nah, kalau untuk yang baru ini wajib melakukan verifikasi pengumpulan berkas lagi untuk diverifikasi. Jadi gitu teman-teman ya, untuk nanti yang teman-teman namanya keluar sebagai calon penerima KJP, silakan download berkasnya dan kasihkan ke sekolah untuk diverifikasi. Nah, untuk teman-teman yang belum ada namanya di daftar KJP sekolahnya, untuk mengajukan maka teman-teman harus masuk dulu ke dalam DTKS gitu. Bagaimana cara pengajuan DTKS? Silakan simak di video sebelumnya. Di situ sudah ada bagaimana cara daftar di PPMOTM-nya, sudah ada. Teman-teman tinggal cari di channel YouTube saya. Silakan tinggal di scroll saja ke bawah. Nanti teman-teman bisa lihat di situ bagaimana caranya. Itu teman-teman informasi yang bisa saya sampaikan mengenai Kartu Jakarta Pintar Plus tahap 2 tahun 2021 ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman dan teman-teman dapat memperoleh KJP-nya semua. Untuk nama-namanya nanti dilihat saja di sekolahnya masing-masing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.